Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan tafsir dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiri Al-Qur'anil Karim, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada surat Al-Qiyamah, pada firman Allah Subhanahu wa taala, walau alqa ma'adzirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Qauluhu ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Maknanya, la tuharrik ayyuhar rasul, janganlah kamu menggerakkan wahai Rasul lisanaka bil Qur'an, lisanmu dengan mengucapkan Al-Qur'an, muta'ajjilan, terburu-buru, an yanfalita minka, supaya terburu-buru karena takut hilang, lepas darimu. Ini adalah tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adab menerima wahyu dari malaikat Jibril, yaitu supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru mengikuti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Allah menyatakan, wahai Rasul, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa mengikuti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengikuti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, khawatir lupa atau hilang. Akan tapi hal tersebut ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan supaya apa? Supaya beliau mendengarkan bacaan malaikat Jibril. Supaya beliau mendengarkan bacaan malaikat Jibril, setelah itu baru mengikutinya. Qala Allah taala, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Maknanya, inna 'alaina an najma'ahu laka fi sadrika. Sesungguhnya tanggung jawab kami untuk mengumpulkan Al-Qur'an bagimu di dalam dadamu. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjamin bahwa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu akan mampu menerima Al-Qur'an dan menghafalnya di dalam dada beliau, di dalam hati beliau. Wa itsbati qiraatihi ala lisanik. Wa itsbata qiraatihi ala lisanik, dan mengokohkan, menetapkan, menguatkan bacaan Al-Qur'an di atas lisanmu. Maksudnya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menjamin Rasulullah SAW bahwa Al-Qur'an akan mudah beliau hafal dan akan tersimpan di dalam hati beliau, juga Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan lisan beliau sehingga bisa mengucapkan
sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada beliau. Qala Allah Ta'ala fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maknanya fa idza qara'ahu 'alaika rasuluna Jibril, maka jika utusan kami yaitu malaikat Jibril membacakan Al-Qur'an kepadamu, fa'ansit, maka diamlah, ila qiraatihi, kepada bacaannya, wastami' dan dengarkanlah. Qala Allah Ta'ala thumma inna alaina bayanah. Maknanya thumma inna alaina tafsirahu lak. Kemudian sesungguhnya atas kami penafsiran Al-Quran untukmu. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya supaya diam ketika malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan memerintahkan supaya Rasulullah SAW mendengarkan dengan seksama apa yang dibaca oleh malaikat Jibril. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan lagi bahwa dialah yang akan menjelaskan makna dan tafsir Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa ayat ini, di situ ada adab-adab dalam belajar Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adab-adab dalam talaqi Al-Quran, adab-adab dalam membaca Al-Quran di hadapan seorang guru atau mendengarkan pengajaran seorang guru ketika mengajarkan Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, tidak terburu-buru dan tergesa-gesa. Ini adab, ya, tidak terburu-buru. Biasanya kalau seorang guru, seorang ustadz, ya, ketika mengajar halaqah dan membacakan satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Santrinya mengikuti setelah bacaan gurunya selesai. Tidak langsung diikuti di belakangnya. Ketika pengajarnya atau ustadznya masih membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru Bismillahi, langsung mengikuti di belakangnya Bismillahi, kayak langsung mengikuti. Lah ini adalah bukan termasuk adab dalam belajar Al-Quran. Akan tapi adab dalam belajar Al-Quran yaitu tidak terburu-buru. Kemudian adab yang kedua ketika belajar Al-Quran yaitu diam. Ketika baca Al-Quran, belajar Al-Quran adalah diam. Dengarkan apa yang telah dibacakan. Diam. Tidak membaca atau mengucapkan ayat Al-Quran, apalagi mengucapkan kata-kata lain yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Ini adab yang kedua. Maka dari itu ketika di antara kita ya, menghadiri satu halaqah Al-Quran, maka hendaklah duduk dengan penuh adab dan akhlak, kemudian diam. Tidak membaca ayat, tidak berzikir, apalagi berbicara. Kemudian adab yang ketiga adalah itu mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadznya atau mendengarkan apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh gurunya ketika mengajarkan Al-Quran. Ini adalah adab penting dalam belajar Al-Quran. Jangan sampai ketika belajar di halaqah, gurunya serius mengajarkan, santrinya, muridnya di belakang ngobrol berdua, bertiga. Dan tidak mendengarkan. Ini adalah bertentangan dengan adab belajar Al-Quran.
Taib. Jika seseorang memenuhi adab-adab tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya belajar Al-Qur'an. Sebagaimana Allah taala memudahkan bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menghafal Al-Qur'an. Taib. Qala Allah taala kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Maknanya kalla, sekali-kali tidak. Laisal amru kama da'aitum min istihalatil ba'thi. Perkaranya, urusannya tidak seperti yang kalian klaim, yaitu kemustahilan hari kiamat. Ini kembali lagi membicarakan tentang orang-orang kafir yang sebelumnya dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat. Ketika orang-orang kafir mengingkari keberadaan hari kiamat dan mengingkari keberadaan hari kebangkitan. Maka di sini Allah taala jelaskan, laisal amru kama da'aitum min istihalatil ba'thi. Urusannya, perkaranya itu tidak seperti yang kalian klaim wahai orang-orang kafir. Bahwa hari kiamat itu mustahil, tidak mungkin terjadi. Kemudian Allah kemudian jelaskan, fa antum ta'lamuna annal qadira ala khalqikum ibtida'an la ya'jizu an ihya'ikum ba'da mautikum. Dan kalian sudah tahu bahwa zat yang berkuasa menciptakan kalian dari ketiadaan itu akan berkuasa dan tidak akan lemah untuk mengembalikan lagi penciptaan kalian dari kematian. Menghidupkan kalian lagi dari kematian. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang kufar, orang-orang ateis yang mengingkari tentang keberadaan hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa menciptakan manusia dari nol, dari ketiadaan, maka Allah Ta'ala lebih kuasa untuk mengembalikan lagi manusia dari kematian dengan menghidupkan mereka. Ini istilahnya, kalau di hadapan manusia, mana yang lebih mudah? Menemukan satu temuan dari nol atau mengulangi lagi satu penciptaan? Menemukan satu temuan dari nol ini lebih sulit daripada mengulangi lagi yang sudah pernah diciptakan. Ini adalah dalil nalar, dalil akli terhadap orang yang mengingkari keberadaan hari kiamat dan keberadaan hari kebangkitan. Lakinna sababa takdzibikum bil ba'thi huwa hubbukum lil hayatid dunya sari'atal inqidha. Akan tetapi sebab pendustaan kalian terhadap hari kiamat. Kenapa orang-orang kafir, orang-orang kufar, orang-orang ateis itu mendustakan keberadaan hari kiamat? Bukan dikarenakan hari kiamat itu mustahil. Mereka meyakini bahwa hari kiamat, dibangkitkannya manusia yang sudah mati itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Akan tetapi mereka mengingkari keberadaan hari kiamat dikarenakan kecintaan mereka kepada dunia. Kecintaan mereka dengan kehidupan dunia, yang mana kehidupan dunia ini cepat sirna. Meskipun belum datang hari kiamat, kehidupan dunia ini cepat sekali sirnanya. Ya. Kita tidak terasa sudah berumur tua. Padahal seingat kita baru kemarin kita baru anak-anak atau lulus SD atau lulus SMP, tapi sekarang sudah tua. Ketika ajal menjelang, hidup 70 tahun, 80 tahun yang kita lalui seolah-olah dalam sekejap. Ya. Inilah kehidupan dunia. Kalau dilihat ke depan terasa panjang,
Dan ketika dilihat ke belakang terasa sebentar. Qala Allah Ta'ala wa tadharunal akhirah, maknanya wa taraktum lil hayatil akhirah, dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat. Allati tariquhal qiyamu bima amarakumullahu bihi, yang mana jalan menuju akhirat adalah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah minat ta'ati dari ketaatan, wa tarki ma nahakum anhu minal muharramat, dan meninggalkan apa yang Allah larang kalian dari perkara-perkara yang diharamkan. Meninggalkan kehidupan akhirat itu bukan dengan tidak mempercayai. Bukan tidak hanya dengan tidak mempercayai atau tidak beriman dengan hari kiamat. Akan tetapi termasuk meninggalkan kehidupan akhirat adalah meninggalkan segala sesuatu yang menjadi sebab kebahagiaan hidup di akhirat. Dan sebab kebahagiaan hidup di akhirat adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang meninggalkan perintah-perintah Allah Ta'ala dan melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala, maka dia sebenarnya telah meninggalkan kehidupan akhirat, meskipun dia beriman dan mempercayainya. Taib. Qala Allah Ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah, maknanya wujuhu ahlil imani was sa'adati fi dzalika yaumi bahiyatun laha nur. Wajah-wajah orang yang beriman dan orang yang bahagia pada hari itu, pada hari kiamat, wajah-wajah mereka itu berseri-seri bercahaya. Subhanallah, ini gambaran orang yang beriman ketika di akhirat kelak. Bahwa wajah mereka penuh dengan kebahagiaan. Sehingga tampak dari wajahnya yaitu cerah dan cahaya. Dan orang yang berbahagia, yang pertama kelihatan apa ya? Wajahnya. Orang kalau senang ya, pertama kelihatan itu adalah cerianya wajah dia. Entah itu kesenangan dapat nikmat, atau dapat gajian, atau dapat kesehatan, sembuh dari penyakit, ya, atau selamat dari musibah. Dia merasa bahagia, maka kebahagiaan yang tampak pertama kali pada dia adalah apa yang ada di raut wajahnya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Di hari kiamat nanti mereka akan hidup bahagia, senang, dan hal itu tampak di wajah mereka yang berseri-seri dan bercahaya. Kenapa mereka begitu bahagia di akhirat? Perhatikan alasannya. Qala Allah Ta'ala ila rabbiha nadhirah. Maknanya nadhiratun ila rabbiha, melihat kepada Rabbnya. Mutamatti'atun bidzalik, menikmati dengan hal itu. Maksudnya adalah bahwa orang-orang beriman kelak di hari kiamat itu akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Kenikmatan yang tidak ada taranya. Bahkan semua jenis kenikmatan al-jannah, kenikmatan surga itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullah Ta'ala an yarzuqana an-nadhara ila wajhil karim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memberi kita rizki melihat ke wajahnya yang mulia. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala
melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak ada satupun yang menghalangi dan mengganggunya ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan bahwa kaum mukminin pada hari kiamat melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengenai melihat wajah Allah Subhanahu wa taala atau melihat Allah Subhanahu wa taala, karena ini erat kaitannya dengan masalah akidah. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Masalah pertama, melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Apakah mungkin manusia melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia secara langsung? Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa tidak mungkin manusia di dunia ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jikalaupun dia seorang nabi atau seorang rasul. Perhatikan ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta Allah taala supaya menampakkan dirinya dan sehingga Nabi Musa bisa melihatnya. Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabb, wahai Tuhanku, perlihatkanlah dirimu sehingga aku melihat engkau. Allah Ta'ala menyatakan apa? Lihatlah ke gunung. Kalau gunung itu tetap utuh, kamu akan melihatku. Begitu Allah menampakkan sedikit dari hijabnya, sedikit dari cahayanya, gunung yang ada di hadapan Nabi Musa tersebut hancur lebur. Dan pada saat itu juga Nabi Musa jatuh pingsan. Dan ketika sadar, Nabi Musa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan meminta hal itu lagi. Ini yang pertama, melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka dari itu, siapapun yang mengklaim bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka dia adalah pendusta kadzdzab. Dia adalah pendusta kadzdzab. Kadzdzab itu orang yang sangat pendusta, sangat pembohong. Meskipun dia mengaku wali Allah tertinggi, maka dia adalah pendusta. Karena manusia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini bahwa manusia kelak di akhirat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala dan menikmati hal tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat sesuatu itu kenikmatan atau bukan? Nah, Anda ingin tanya, melihat sesuatu yang menarik itu kenikmatan atau bukan? Kenikmatan. Kalau tidak, nggak akan ada yang namanya apa? Tempat-tempat rekreasi. Tempat rekreasi tujuannya untuk apa? Untuk melihat pemandangan dan menikmatinya. Dan manusia, orang-orang berani bayar mahal hanya untuk melihat pemandangan tersebut. Perhatikan. Ini menunjukkan bahwa melihat sesuatu yang menarik itu adalah nikmat yang luar biasa. Padahal di tempat-tempat rekreasi tersebut yang dilihat adalah apa? Sesuatu yang tidak sempurna. Ya, pemandangan alam yang tidak sempurna. Lingkungan atau tempat yang tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena semuanya adalah makhluk. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana atau seberapa besar nikmatnya kalau kita melihat wajah
melihat zat yang maha sempurna, zat yang maha mulia, zat yang maha indah, maka kenikmatannya tidak ada bandingannya. Sampai dinyatakan bahwa ketika penduduk surga itu jadwalnya melihat Allah Subhanahu wa taala, karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu ada jadwalnya. Ada orang yang melihatnya sepekan sekali ketika hari Jumat. Ada orang yang melihatnya setiap pagi dan petang, 2 kali sehari. Ini semuanya tergantung dari amal masing-masing. Ya. Ketika penghuni surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan surga yang tiada tara tersebut terlupakan semuanya. Saking nikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini adalah mengimaninya. Dan siapapun yang mengingkari masalah ini, mengingkari bahwa kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, maka dia keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada beberapa aliran yang mengingkari hal ini, diantaranya adalah Al-Jahmiyah. Jahmiyah ini adalah sekte aliran dalam Islam yang mengingkari sifat-sifat Allah, diantaranya mengingkari kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala. Diantaranya adalah Mu'tazilah. Diantaranya adalah Kullabiyah yang menyatakan kaum mukminin melihat Allah taala tapi tidak melihat dengan mata kepala. Melihatnya bagaimana? Dengan apa melihatnya? Melihatnya dengan mata hati. Dan ini jelas bertentangan dengan dalil. Dalil menunjukkan bahwa orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala, bukan dengan mata hati. Ya. Dan masalah ini adalah masalah penting karena kaitannya dengan masalah apa? Akidah. Qala Allah Ta'ala wa wujuhun yawma idzin basirah. Maknanya wa wujuhu ahlil kufri, dan wajah-wajah orang yang kufur, wasyaqai, dan sengsara, fi dzalikal yaumi abisatun, pada hari itu cemberut, murung. Subhanallah. Ini kondisi orang-orang kafir pada hari kiamat. Wajahnya cemberut, murung. Ya. Cemberut karena apa? Karena kesedihan yang akan dia hadapi. Murung, penyesalan yang dia lakukan. Ya. Qala Allah Ta'ala tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Maknanya tuqinu an yanzila biha iqabun azim wa adzabun alim. Wajah mereka cemberut dan murung dikarenakan mereka yakin, tuqinu, mereka yakin akan turun azab yang besar dan azab yang menyakitkan. Ini gambarannya begini. Ya. Kalau antum, ya, di hadapan antum ada sesuatu yang mengancam antum. Ya. Gambarannya gini. Ketika antum masih kecil, ya, antum nakal, kemudian orang tua antum tahu, dan antum tahu kalau ketahuan pasti diapain? Dipukulin sama orang tua karena nakal. Kira-kira wajah antum seperti apa ketika ketahuan berbuat nakal? Nah, seperti itulah wajah orang-orang kafir pada hari kiamat dan lebih dahsyat. Kalau ada pengumuman, fulan besok akan ditangkap oleh polisi, kira-kira wajahnya bagaimana? Sedih, cemberut, ya, murung. Dia mau lari nggak bisa. Ya. Kalau di dunia mungkin masih bisa sembunyi, masih bisa lari. Di akhirat mau lari kemana? Mau sembunyi kemana? Dan hatinya hancur ketika mendengar kabar besok kamu akan dipenjara.
Wah, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, wajah murung. Itulah kondisi, ya, permisalan kondisi orang yang akan menghadapi azab pada hari kiamat. Dan lebih dahsyat kondisinya. Kondisinya lebih dahsyat, kemurungannya lebih dahsyat, kesedihannya lebih dahsyat, cemberutnya. Qala Allah Ta'ala, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Maknanya, laisal amru kama yatasawwarul musyrikuna min annahum idza matu la yu'adzabun. Sekali-kali tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang musyrikin bahwa mereka jika mati tidak akan disiksa. Fa idza wasalat nafsu ahadihim a'ali sadrihi. Jika nafas mereka, yaitu orang-orang kufar, telah sampai di dadanya, di atas dadanya, wa qila man raq, maknanya wa qala ba'dun nas li ba'din man yarqi hadzal illah mau man yarqi hadza la'allahu yushfa. Siapa yang meruqyah, mengobati orang ini supaya dia tersembuhkan. Maksudnya adalah bahwa masalah hari kiamat, masalah hari kebangkitan itu tidaklah seperti yang dibayangkan oleh orang-orang musyrikin, tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang ateis, orang-orang liberal. Bahwa kalau mati sudah selesai urusan, nggak ada pembalasan, nggak ada azab, nggak ada nikmat. Mati ya sudah, nggak ada urusan. Ini adalah yang digambarkan, diklaim oleh siapa? Orang-orang musyrikin, orang-orang ateis, orang-orang liberal. Ya. Hatta orang-orang liberal itu menganggap hari kiamat itu sebagai apa? Dongeng. Dan ini kita dengar secara langsung dari kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Bagaimana mereka menyinyir syariat Islam, bagaimana mereka menghina tentang keimanan yang ada dalam Islam. Kita sering dengar bagaimana orang-orang liberal di panggung-panggung medsos, ya, di media-media, dia menghina Islam, menghina Al-Quran, padahal dia mengaku sebagai seorang Muslim. Hari kiamat dianggap sebagai apa? Ramalan yang enggak pasti. Ini tokoh besar mengatakan seperti itu. Hari kiamat adalah ramalan yang tidak pasti. Ini menunjukkan bahwa dia tidak beriman. Dia tidak beriman. Dan orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, maka keimanannya adalah rusak. Ya. Taib. Dan ini akan terbukti, ya. Terbukti ketika nyawa mereka ada di kerongkongan, ada di tenggorokan. Di situ mereka akan berusaha untuk beriman. Karena pada saat itu mereka melihat semuanya. Bahwa ternyata kematian itu hak. Hari pembalasan itu hak. Dan mereka melihat apa yang tidak pernah mereka lihat ketika masih sehat. Karena orang yang sudah meninggal dunia atau yang menjelang ajal, sekaratul maut, dia akan melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh orang yang sehat. Pada saat itu, dia akan berusaha untuk beriman. Ini pada diri orang-orang musyrikin. Sedangkan orang yang di sekitarnya, itu berusaha untuk apa? Menyembuhkan. Siapa yang bisa meruqyah, siapa yang bisa mengobati, siapa yang bisa menyembuhkan. Wa qila man raq. Qala Allah Ta'ala wa dhanna annahu al-firaq. Maknanya wa ayqana man fin naz'i hina idzin annahu firaqud dunya bil maut. Dan orang yang naza' tadi, orang yang sakaratul maut, itu yakin bahwa ini adalah perpisahan dengan dunia. Perpisahan dari dunia ini. Karena kematian, ya. Qala Allah Ta'ala wal taffatis saqu bis saq
ila rabbika yauma idzinil masaq. Maknanya wastama'at asyadaidu 'indana nihayatid dunya wa bidayatil akhirah. Dan berkumpul ya ketika perpisahan dengan dunia dan masuk ke alam akhirat, itu kedahsyatan, kesengsaraan, rasa sakit yang sangat itu menjadi satu. Ini dah kondisi sakaratul maut. Sakitnya luar biasa. Ya. Sakitnya luar biasa. Sampai diriwayatkan dalam riwayat Israili ya. Ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam diminta oleh Bani Israel untuk menghidupkan orang yang mati. Ini mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Isa. Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan orang yang sudah mati ratusan tahun. Jadi orang mati ratusan tahun itu dengan izin Allah Nabi Isa menghidupkannya lah. Maka orang mati ini hidup. Begitu hidup, orang mati ini menyampaikan bahwa rasa sakitnya sakaratul maut belum hilang sampai saat itu. Padahal sudah berlalu berapa tahun? Ratusan tahun. Ini menunjukkan bahwa sakitnya naza' dan sakaratul maut itu sangatlah dahsyat. Dan ini kita bisa melihat ya. Atau salah satu kita akan melihat kalau sudah terbiasa mendampingi orang mati dan sakaratul maut. Nggak tahu di antara teman-teman sini ada yang pernah mendampingi orang sakaratul maut enggak? Perhatikan betapa beratnya dia dalam naza' itu. Ana pernah mendampingi ya, kakak Ana yang mau meninggal dunia. Meskipun saat meninggal Ana tidak ada di sampingnya. Tapi menjelang meninggal dunia itu sakitnya luar biasa. Dia keluhkan dari dadanya yang sesak, tenggorokannya yang sakit, ya. Semua tubuhnya sakit. Dia sampaikan, dadanya sesak, megap-megap gitu. Itu menjelang maut. Itu waktu naza'. Ya. Subhanallah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diringankan dalam menghadapi naza' tersebut. Semuanya akan mengalami, enggak ada satupun yang tidak mengalami yang namanya naza' atau sakaratul maut. Qala Allah Ta'ala ila rabbika yauma idzinil masaq. Maknanya idza hasala dzalika yusaqul mayyitu ila rabbih. Jika kematian sudah terjadi, maka mayit itu dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa adalah ruhnya. Sedangkan jasadnya masih tetap di bumi. Yang dimaksud sini adalah ruhnya dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis sahih, hadis yang panjang, jika seorang sudah meninggal dunia, nah, perbedaan antara orang soleh dengan orang yang banyak dosanya, atau orang kafir, orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin bagaimana ruhnya disambut oleh malaikat dengan kain kafan yang putih bersih, lalu dibawa ke langit dengan bau harum yang semerbak. Setiap langit dibukakan pintunya sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerimanya. Ketika Allah menerima ruh tersebut, Allah Ta'ala memerintahkan untuk dikembalikan ke alam kubur untuk melaksanakan menjalani pertanyaan kubur. Adapun orang mukmin, orang kafir ketika meninggal dunia, ya, maka dia ruhnya keluar dalam keadaan busuk, ditangkap, dipegang oleh malaikat yang bengis.
kemudian dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, baru mendatangi langit pertama langsung ditolak. Bahwa dia ditolak dan kembalikan ke dunia. Dia ditolak nggak sampai menghadap Allah Ta'ala dan kembalikan ke kuburnya untuk menjalani pertanyaan kubur. Ini adalah ruh setelah manusia meninggal dunia, bahwa dia akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Taib, dikarenakan sudah azan, ana persilakan muadzin untuk azan. Setelah itu kita lanjutkan tafsir ayat berikutnya. Taib, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Maknanya, fala saddaqal kafiru bima jaa bihi rasuluh. Bahwa orang-orang kafir tidak beriman, tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulnya, Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Wala shalla lillahi subhanahu, dan tidak salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzdzaba bima jaa bihi rasuluh. Akan tetapi dia mendustakan dengan apa yang datang dibawa oleh Rasulullah SAW, wa a'radu anhu, dan berpaling darinya. Maksudnya adalah bahwa orang-orang kafir, ya, mereka dinyatakan sebagai orang kafir dikarenakan mereka tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena surat Al-Qiyamah ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah, dan ini surat membicarakan tentang kondisi orang-orang musyrikin di kota Mekah sebelum hijrah. Bahwa mereka ketika diperintah, diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka menolak dan tidak mau menerimanya. Dan mereka tidak percaya, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka juga tidak mau sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat di sini adalah sholat 5 waktu yang merupakan rukun Islam yang kedua. Karena kewajiban sholat itu Allah Ta'ala turunkan ketika Rasulullah SAW masih di kota Mekah. Dan ketika Rasulullah SAW masih di kota Mekah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang sangat ditekankan dan diwajibkan adalah beriman dan mengerjakan sholat. Beriman dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Makanya di sini orang-orang kafir dinyatakan oleh Allah Ta'ala, fala saddaqa wa la shalla. Mereka tidak beriman dan juga tidak sholat. Akan tetapi mereka mendustakan, sebaliknya mendustakan Rasulullah SAW, menganggap Rasulullah itu pembohong, menganggap Rasulullah SAW itu dusta, dan berpaling dari perintahnya untuk mengerjakan sholat, berpaling dari perintahnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Maknanya, thumma dhahaba hadzal kafiru ila ahlihi. Kemudian orang kafir ini pergi ke keluarganya, yakhtalu fi misyatihi minal kibr. Dia congkak ketika berjalan sebagai tanda kesombongan dia. Perhatikan. Ini ayat maknanya umum. Tapi ayat ini turun berkaitan seorang kafir yang sangat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW ada di kota Mekah, ketika bertemu Rasulullah SAW mendustakan Rasulullah, tidak mau beriman. Ketika diajak sholat tidak mau sholat. Ketika pulang
kembali ke keluarganya, pulangnya dengan congkak, angkuh ketika jalan, dan sombong. Qala Allah Ta'ala, aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Ini adalah dua ayat yang maknanya sama. Yang ayat kedua adalah sebagai takkid, penguat terhadap ayat sebelumnya. Maknanya adalah fatawa'adallahu al-kafira bi anna 'adzabahu qad waliyahu wa qaruba minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang kafir ini, yaitu salah satu musyrikin Quraisy, bahwa Allah akan mengazab sendiri orang kafir ini. Dan azabnya akan sangat dekat. Dan azabnya akan sangat dekat. Maksudnya apa? Bahwa biasanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Melalui hambanya atau melalui makhluknya. Entah itu melalui malaikat atau melalui hewan buasnya atau melalui penjaga neraka yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mengazab orang-orang kufar di neraka. Nah, sedangkan orang ini karena saking kerasnya permusuhan dia, penentangan dia terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengancam sendiri dan Allah Ta'ala yang akan mengazab sendiri orang kafir ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Mekah. Mendakwai orang-orang musyrikin dan Rasulullah SAW mendapati pendustaan dari mereka, mendapati pengingkaran dari mereka, mendapati penghinaan dari mereka. Akan tapi beliau sabar dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dan mengancam orang-orang yang tidak beriman tersebut. Wallahu taala a'lam. Sekiranya kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah taala bi asmail husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma waffiqna lil ilmi nafi' wal amali salih. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana mardal muslimin. Allahumma shfihim jami'an shifaan la yughadiru saqama fa innaka antas syafi ya arhamar rahimin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala memberi kesembuhan segera kepada Bapak Toyo yang beberapa hari lalu beliau sakit dan sempat opname. Semoga Allah Ta'ala segera memberi kesembuhan kepada beliau. Dan beliau sekarang masih kondisi pemulihan lemas di rumahnya. Semoga Allah Ta'ala segera memberikan kesembuhan tanpa ada bekas, kesembuhan tanpa ada sakit lagi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Arhamur Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.